pertemuan Sekber. Ini adalah partai-partai non-parlemen yang akan memperjuangkan kedaulatan rakyat tentang pemilu yang akan datang, pilkada dan segala macam. Ini sekarang sedang kita bahas, fokus kepada isu-isu yang berkembang pada saat ini sekarang. Dari isu ini yang paling banyak sekali masuk itu soal pilkada langsung dan pilkada tidak langsung. Kalian mau yang mana sih? Tadi apa, Pak? Perundingannya hasilnya apa? Hasilnya karena masih ada yang ditunggu, kita belum bisa memutuskan karena kesepakatan ini harus betul-betul kesepakatan bulat bersama untuk menentukan sikap keberpihakan kepada rakyat seluruh Indonesia. Apa keinginan rakyat itu? Apa keinginan demokrasi bangsa ini? Dan apa tujuan partai-partai berpolitik dalam kepentingan rakyat? Maka teman-teman dari partai-partai yang bergabung dalam partai non-parlemen ini telah memutuskan sesuatu yang belum kita bisa umumkan ini hari, karena ini masih ada yang kita tunggu. Lantas kita juga akan ketemu pada profesional-profesional, baik dari segi politik, hukum, budaya, bangsa Indonesia, untuk bagaimana merangkum sehingga dapat diterima oleh anak-anak bangsa. Jadi tidak semudah itu sekretariat bersama partai-partai non-parlemen ini, ya ini masih ada 2 lagi dalam perjalanan, tapi kalian udah nggak sabar juga menunggu ya. Kita dari PBB, Perindo, Partai Buruh, Partai Umat, ya ada 2 lagi, Partai Hanura, ada 2 lagi yang dalam perjalanan ini yang kita tunggu, sehingga kita belum bisa memutuskan itu ini hari. Tapi insya Allah dalam waktu secepatnya kita akan mengumumkan sikap kita sebagai partai non-parlemen yang akan memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia seperti partai-partai lain yang ada. Pak, tapi pada dasarnya Sekber ini melihat wacana pilkada lewat DPRD seperti apa, Pak? Ya itulah saya bilang tadi. Ini yang sedang kita akan putuskan, tapi karena belum lengkap, kita tunggu. So, jangan sampai nanti begini, wah ini suka-suka aja kalian aja. Enggak. Itulah gunanya kebersamaan kita. Ya. Tapi dalam jumlah yang tidak sedikit ini, yang kita berkumpul kurang lebih ada, ya enggak banyak lah 11 juta. Tapi 11 juta ini, kalau mengambil keputusan, itu bisa mempengaruhi juga nuansa politik, ya. Yang kita mau kan ada perundingan komunikasi yang baik sehingga dapat diterima oleh pemikir-pemikir yang baik oleh semua partai yang ada di Republik ini, termasuk anak-anak bangsa yang akan turut berserta memilih. Satu pun suara tidak boleh lagi dicederai, apalagi jutaan suara yang hilang. Seperti sekarang ini 17 juta suara yang hilang. Itu. Dan mereka nggak mau, teman-teman saya ini nggak mau lagi. Partai non-parlemen ini udah nggak mau lagi hilang suara rakyat. Gitu. Nah, kalau yang mau hilangkan suara rakyat, itu pasti mengkhianati bangsa. Itu terus terang aja. Itu sikap dari ini. Nah, apa keputusan kita nanti kita akan jelaskan, ya. Sabar dikit lah. Artinya topik utamanya soal pilkada ini, Pak. Hari ini perundingannya.
Ya, khusus untuk pilkada dan parliamentary threshold. Itu khusus, ini hari dibicarakan. Dan ini sangat penting karena terus terang saja parliamentary threshold itu juga merusak sistem. Tapi saya kan nggak bisa bicara segeblak itu kalau kita nggak punya dasar-dasar. Nanti kan ada kesadaran, loh kalau orang sudah menang, sudah kuat, sudah kenapa takut dengan 0, 0 atau minimal 1% umpamanya parliamentary threshold. Ya, apa yang dikhawatirkan? Nggak akan hilang kok suara yang udah besar, ya kan? Dan nggak akan mengecilkan suara yang kecil, gitu. Pak, mungkin sedikit Pak, kan Bapak bilang kan satu suara rakyat nggak boleh hilang ya Pak. Ya. Kalau kajian sementara meski belum disampaikan, plus minus apabila dipilih lewat DPRD dan tidak dipilih secara langsung atau langsung, kajiannya apa sih Pak kalau dari pandangan dari Sekber? Loh, Plus minus. itulah yang saya bilang tadi. Sekber telah mengambil satu kesimpulan yang tidak bisa diutarakan sekarang karena masih kurang. Ya, kurang jumlah yang harus kita putuskan ini. Kenapa? Karena tidak boleh dong kita satu kelompok terus meninggalkan satu organisasi yang nggak ikut. Karena apa? Kita bukan koalisi, tapi kerjasama politik. Ini bedanya. Koalisi dengan kerjasama politik. Kerjasama politik itu semua mempunyai hak suara, hak bicara, hak mengeluarkan pendapat, hak juga didengar. Tapi kalau koalisi beda, koalisi itu komando, ada ketua koalisi, ya, you harus ikut, gitu. Nah, you harus menerima ini. Nah, mungkin juga koalisi ada yang seperti kerjasama politik, itu sah-sah saja. Gitu. Komisi 2 DPR kan sedang membahas RUU Pemilu nih Pak. Nah, apakah nanti hasil kajian dari teman-teman Sekber ini akan dikasih ke DPR Pak? You tanya sama Ketua Komisi 2 DPR, jangan kepada saya. Ya, karena apa? Karena apa yang mereka kerjakan kita juga nggak tahu. Tapi bahwa kita nanti bisa komunikasi dengan dia, ya. Bisa kita berkomunikasi dengan Komisi 2. Kenapa? Di dalam mekanisme undang-undang kita, Komisi 2 kan mempunyai peran di dalam pemilu, di dalam keputusan-keputusan politik, gitu. Karena dia kan juga konstitusional dan kita juga mengakui ada itu, gitu. Ya kan? Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.